Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu satu dumugi samesmi rahayu. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi shay'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Bismillahirrahmanirrahim. La tutriku la besari wahya kudul absar wa huwa kudul. Alhamdulillah. Selamat datang di channel Paguyuban Alam Sejagat. Kita jumpa lagi. Kita membahas kelanjutan yang kemarin tentang pertemuan saya, perjalanan goib saya bersama ketemu dengan sosok Ibunda Kanjeng Ratu. Kita mengenal di Parangkusumo, khususnya di daerah istimewa Yogyakarta, Ibunda Kanjeng Ratu itu dikenal dengan nama Dimas Kencana Sari. Banyak orang bilang Dimas Kencana Sari adalah salah satu panglima kerajaan Segoro Kidul yang diutus untuk menemui Eyang Panembahan Senopati pada waktu melakukan Topo Broto di muara di pinggir pantai Parangkusumo waktu itu. Karena waktu dulu pada abad itu sekitar abad 13-an kalau nggak salah 13-an, pantai Parangtritis dan pantai Parangkusumo itu belum ada. Yang ada di situ cuma pertemuan antara kali satu dengan kali yang lain, atau orang bisa disebut muara, atau orang bilang macam tempuran kali. Jadi pertemuan antara kali dan kali. Ketika yang Panembahan Senopati atau Raden Danang Sutawijaya waktu itu disuruh sama pamannya untuk bertapa mengikuti aliran Sungai Pajang ke selatan dan sampailah ke titik di mana sekarang disebut Jepuri Parangkusumo, atau tempat petilasannya, pertemuannya Kanjeng Ratu Dimas Kencana Sari dengan Eyang Panembahan Senopati. Karena dengan Topo Brotonya Panembahan Senopati waktu itu membuat lautan dan alam di sekitar pantai Parangkusumo waktu itu, sebelum Parangkusumo atau Laut Pikul itu menjadi semakin panas, dan hewan-hewan yang ada di jalan dan para pengikut Kanjeng Ratu atau para goib yang ada di pantai selatan pada kepanasan karena dengan ritualnya Panembahan Senopati, dan sampailah ke telinga Ibunda Kanjeng Ratu. Akhirnya Ibunda Ratu menyamar menjadi panglima waktu itu, keluar untuk menemui sosok siapa sih yang terdapat di muara laut.
sosoknya kayak apa sih kok bisa bikin karismatik, saya aja kalah, berkata gitu. Kok sampai negaraku di dalam dasar laut aja sampai terguncang dengan aura, kok auranya begitu besar, apakah ini aura seorang pemimpin atau gimana. Makanya waktu itu penjahat itu menyerupai panglimanya dan memakai nama Nimas Kencana Sari menemui Kanjeng Ratu, menemui Panembahan Senopati yang tadi berkata di muara laut. Akhirnya ketemu, mereka berdua ketemu dan melakukan yang namanya perjanjian, di mana perjanjian ini yang menyuruh juga namanya Panembahan Senopati. Itu bentar ya, sampai dulu sebelum dilanjut. Ada satu pembahasan tentang pertemuan Kanjeng Ratu sama Panembahan Senopati yang melahirkan para raja-raja di tanah Jawa khususnya, dan sampai ke presiden yang menjabat sebagai kepala negara di Indonesia. Ikatan perjanjian ini tidak bisa dipotong, tidak bisa dipotong, karena kalau perjanjian dengan dunia goib atau spiritual goib atau dengan bangsa lain atau bangsa lain manusia, walaupun kita berdampingan dengan mereka dengan goib, perjanjian ini sampai akhir, sampai benar-benar akhir, sampai benar-benar manusia ini bersih. Itu perjanjian. Dan perjanjian ini sudah ditandatangani, dicek kontrak dengan darah, bukan kayak sekarang dengan ditulis, kan gitu. Sampai ke pernikahan goib, sampai memiliki anak-anak. Salah satunya Raden Ronggo, anak Panembahan Senopati, dengan penguasa laut pantai selatan. Dan penguasa pantai selatan ini itu waktu menjadi istrinya Panembahan Senopati, dia wujud, bukannya wujud, bleber, wujud seperti manusia. Dan banyak orang yang tahu, tapi mereka taunya itu bukan penguasa laut selatan, cuma manusia biasa yang menjadi ratu, yang menjadi di negara waktu itu. Nah, Panembahan Senopati waktu itu nggak bercerita siapa dia. Kalau bercerita ya mungkin bisa bikin kacauan, apalagi waktu itu kan Islam udah masuk ke tanah Jawa. Berarti ke Kerajaan Pajang. Kerajaan Pajang kan pusatnya pendidikan agama Islam pertama kali di tanah Jawa, yang dibawa oleh para sunan, para wali-wali Allah. Wali yang kita kenal hanya 9, wali songo. Tapi sebetulnya wali dan sunan banyak, seperti nabi dan nabi juga banyak, tidak cuma 25 nabi aja, banyak. Ada sunan-sunan yang lain, ada wali-wali Allah yang lain. Tingkatan wali juga macam-macam. Nanti di episode selanjutnya kita membahas tentang tingkatan-tingkatan wali dan sunan, biar kita paham. Kalau kita pengen
membersihkan diri menggunakan jalur selatan, kita harus tahu yang namanya rapalan. Salah satunya saya nyanyikan, saya kembangkan sedikit aja. Kalau nanti banyak-banyak takutnya dipakai sama teman-teman, kalau tanpa seizin beliau mungkin takutnya salah ini. Kembangnya gini, angkur jati winantu puji rahayu Kanjeng ingkang lenggah ing timparing samudra itu. Nah, itu satu bait aja dari tembang buat membersihkan sangkapolo atau membersihkan aura-aura negatif yang ada di tubuh kita. Karena manusia ini kan tak luput dari dosa. Jadi kita kalau mau bersih hati kita bersih, mau memulai kerjaan, mau pembersihan diri, mau memulai pengobatan, sebelum kita obati kita bersihkan dulu aura-aura negatif. Dengan apa? Dengan izin Allah, karena kita cuma berani. Ya itu tadi macam kita ngobrol-ngobrol biar kita pada paham. Waktu itu Panembahan Senopati atau yang dengan Sukawijaya kan mendirikan Mataram yang sekarang dikenal dengan Mataram Islam, atau terpecah jadi dua. Keraton ini kan antara Surakarta dan Yogyakarta ini kan dengan susah payah, dengan perjanjian dan ikatan-ikatan perjanjian gaib ini tidak bisa diputus. Walaupun kemarin ada sabda dari Sultan Hamengkubuwono X memutus perjanjian antara Ki Ageng Mangir dan Ki Ageng Kiri, tetap nggak bisa diputus karena perjanjian ini sudah kontrak sampai akhir. Ya, siapapun nanti yang menjadi raja di Yogyakarta pasti, walaupun dia perempuan maupun laki-laki, pasti dia bakal didampingi sama Ibunda Kanjeng Indrasari, karena ini udah perjanjian, nggak bisa diputus. Mau suka nggak suka, mau diterima nggak diterima, ya harus diterima, karena itu ritual yang dilakukan para leluhur kita Mataram waktu itu, dan itu turun temurun. Walaupun nanti yang jadi rajanya Jogja ini anak dari Sultan Hamengkubuwono X yang cewek, yang pertama Daret, ya nggak apa-apa, tetap didampingi, karena ritualnya menjadi seorang ratu juga menggunakan persembahan ke pantai selatan, nggak bisa diputus juga, itu wajib. Ya begitulah. Sebelumnya jangan lupa di subscribe ya channelnya ini, biar semakin berkembang lagi, biar semakin mengedukasi lagi, walaupun cuma ngalor itu obrolan gak jelas. Yang penting kita memulai sedikit demi sedikit meluruskan sejarah yang dibelokkan sama pihak-pihak VOC waktu itu dan antek-antek. Demikian tadi pembahasan tentang perjalanan spiritual. Mungkin bila ada kata yang kurang berkenan di hati para pendengar atau teman-teman sekalian, saya mohon maaf.
Billahi taufiq wal hidayah. Fastabiqul khairat, selalu berlomba-lomba dalam kebaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.